Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi minta semua gubernur untuk tiru Anies hadapi resesi. Klaim bahwa Presiden Joko Widodo meminta semua gubernur meniru Anies Baswedan menghadapi resesi ekonomi beredar di sebuah media sosial. Klaim ini terdapat dalam sebuah artikel di situs bacanews.id yang dimuat pada 10 September 2020. Artikel itu diberi judul Resesi di Depan Mata, Jokowi minta semua gubernur tiru kerja keras Anies selamatkan ekonomi. Artikel ini dilengkapi dengan collage foto Anies dan Jokowi yang sama-sama sedang berada di sebuah podium. Resesi di depan mata, Jokowi minta semua gubernur tiru kerja Anies untuk selamatkan resesi. Apa benar Presiden Jokowi meminta semua gubernur meniru Anies hadapi resesi ekonomi? Untuk memverifikasi klaim tersebut, tim cek fakta dari Tempo pun mula-mula membaca artikel di situs dari Baca News secara utuh. Namun di dalam artikel itu tidak ditemukan pernyataan Jokowi meminta semua gubernur meniru Anies untuk menghadapi resesi ekonomi. Artikel itu berisi arahan Jokowi kepada seluruh gubernur yang digelar secara virtual. Dalam arahannya, Jokowi meminta semua kepala daerah menggenjot perekonomian Indonesia. Pasalnya, ekonomi Indonesia bisa masuk resesi jika pertumbuhan di kuartal 3 kembali minus. Tempo pun menelusuri pemberitaan dari media kredibel terkait dengan arahan Presiden Jokowi itu. Dilansir dari kantor berita Antara, arahan itu disampaikan Jokowi pada 1 September 2020 dalam rapat terbatas dengan tema pengarahan Presiden kepada para gubernur menghadapi pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional melalui konferensi video. Dalam arahannya, Jokowi memerintahkan 34 gubernur untuk segera merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa, modal serta bantuan sosial atau bansos pada September 2020. Untuk mencegah resesi, kita masih punya kesempatan September ini kalau kita masih dalam posisi minus, artinya kita masuk resesi, ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor. Percepatan belanja barang dan jasa, modal serta bansos itu diharapkan bisa meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus ekonomi daerah. Kita tahu kuartal 1 2020 masih tumbuh 2,97%, tetapi di kuartal 2 kita sudah posisi minus 5,3%. Untuk itu kuartal 3 kita masih punya 1 bulan dari Juli, Agustus, September untuk melakukan belanja. Arahan Jokowi pada ke-34 gubernur ini juga diberitakan oleh CNN Indonesia dalam artikelnya yang berjudul Jokowi Bersiap Hadapi Resesi September ini. Isi berita ini serupa pula dengan isi berita di Antara. Dalam berita tersebut, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia masuk ke jurang resesi jika ekonomi Indonesia dalam periode Juli sampai dengan September 2020 minus. Saat ini pun Indonesia pada pemerintahannya hanya memiliki waktu 1 bulan saja untuk membuat Indonesia tak masuk daftar negara resesi di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, di kuartal 3 2020 hanya kita masih punya waktu 1 bulan saja, yaitu Juli, Agustus, September. Kita masih punya kesempatan di bulan September 2020. Kalau masih berada di posisi minus, artinya Indonesia telah masuk ke resesi. Dalam ilmu ekonomi, negara kita bisa disebut resesi jika pertumbuhan ekonominya minus dalam 2 kuartal berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 sudah minus 5,32%. Realisasi itu berbanding terbalik dengan kuartal 1 2020 yang masih positif 2,97%. Berdasarkan pemeriksaan tadi, klaim bahwa Jokowi meminta semua gubernur meniru Anies Baswedan untuk menghadapi resesi ekonomi adalah keliru. Judul artikel yang memuat klaim itu tak sesuai dengan isinya. Dalam artikel tersebut tidak ditemukan pernyataan Jokowi yang meminta semua gubernur meniru Anies untuk menghadapi resesi. Artikel itu berisikan arahan Jokowi kepada seluruh gubernur untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Pasalnya ekonomi Indonesia bisa masuk resesi jika pertumbuhan di kuartal 3 kembali minus. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menampar keras pemerintah pusat dengan menerapkan PSBB total. Kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Pemprov DKI
yang menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara total di ibu kota dinilai sangat tepat. Kebijakan ini pun menjadi sebuah tamparan keras bagi pemerintah pusat, mengingat tingginya angka kasus COVID-19 tingkat nasional, termasuk di Jakarta, belum juga menunjukkan tren penurunan sama sekali. Dan hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah pusat, dalam rangka untuk menyelamatkan warga negara dari pandemi. Demikianlah yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL pada hari Kamis 10 September. Hal ini menjadi warning buat pemerintah pusat. Hal ini menjadi tamparan keras, karena harusnya pemerintah pusat atau Satgas COVID-19 lah yang memperingatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta. Dosen Universitas Al-Azhar ini juga menilai kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta sudah seharusnya didukung penuh oleh pemerintah pusat dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa warga negara, khususnya bagi warga DKI Jakarta. Kata Ujang Komarudin lagi, jangan sampai timbul kesan Pemprov DKI ini dihambat seperti awal masa-masa pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana saat ini sempat terjadi benturan kebijakan antara Pemprov DKI dengan pusat. Karena seharusnya pemerintah pusat itu mendukung penuh kebijakan Anies agar DKI Jakarta tidak terjadi banjir kematian dan warga masyarakat Jakarta pun terselamatkan. Begitu tandasnya. Seperti diketahui, sudah menjadi rem darurat. Kemenkes mengatakan bahwa PSBB Jakarta untuk total tak perlu minta izin lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total. Kementerian Kesehatan menegaskan tak perlu ada izin lagi untuk PSBB Jakarta total. Gak perlu. Apakah sebelumnya gubernur pernah mencabut? Belum kan? Begitu kata Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Ahmad Yuryanto ketika ia dikonfirmasi pada hari Kamis 10 September. Yuri juga mengatakan tidak perlu ada izin lagi jika perizinan PSBB sebelumnya belum dicabut. Anies, kata Yuri, sudah berkoordinasi dengan Kemenkes terkait keputusan tersebut. Sebelumnya Anies mengumumkan akan mengambil langkah PSBB secara total, dan keputusan itu akan berlaku mulai 14 September. Dalam rapat gugus tugas tadi sore pun disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu. Begitu kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta pada hari Rabu 9 September. Semua perkantoran akan bekerja dari rumah, sementara untuk kegiatan perkantoran non-esensial harus menjalankan seluruh kegiatannya dari rumah. Prinsipnya pada hari Senin 14 September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan bertemu dengan pimpinan pemerintah kota dan kabupaten di Bogor, Depok, Bekasi, Jawa Barat, dan juga Tangerang. Pertemuan itu untuk menyatukan persepsi soal pembatasan sosial berskala besar total. Sekitar pukul 2 siang nanti, mereka akan rapat tentang pelaksanaan PSBB sehingga pelaksanaannya bukan hanya di Jakarta saja. Begitu kata Anies di Polda Metro Jaya pada hari Kamis 10 September. Pertemuan itu pun akan membahas detail kebijakan PSBB total. Dia pun juga berharap seluruh pemerintah daerah di Jakarta bisa menindaklanjuti kebijakan tersebut. Kepala daerah yang akan hadir dalam rapat tersebut ialah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja. Kemudian ada pula Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Yasin, Wali Kota Depok Muhammad Idris, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah, dan juga Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani yang juga akan hadir. Seperti diketahui, Anies memberlakukan PSBB total pada hari Senin 14 September yang akan datang. Alasannya kapasitas tempat tidur isolasi pasien corona semakin menipis.
Saat ini terdapat 4.053 tempat tidur isolasi dengan persentase pemakaian sebesar 77%. Sedangkan jumlah tempat tidur ICU sebanyak 528, presentasi pemakaian sebesar 83%. Data ini diambil dari 67 rumah sakit rujukan pada Minggu 6 September. Namun, PSBB total dinilai kurang efektif untuk menekan angka kasus positif COVID. Pemprov DKI Jakarta seharusnya memperketat pengawasan dan penegakan hukum.